Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam Morning Call GPIB bersama dengan saya Pendeta Sylvia Panawe Wayong, Ketua Majelis Jemaat GPIB Pancaran Kasih Lampung, yang jemaatnya berdomisili di 3 kabupaten yang berbeda, yakni Kabupaten Pesawaran, Pringsewu, dan Lampung Tengah. Hari ini sebelum kita memulai segala tanggung jawab kita, mari mengawalinya dengan firman Tuhan. Mari berdoa. Allah Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih dan kebaikan-Mu yang telah boleh memperkenankan kami kembali menikmati hari anugerah Tuhan di hari ini. Sebelum kami memulai seluruh rangkaian tanggung jawab kami hendak mendasarinya dengan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Mari Tuhan menolong kami, menuntun kami dan menguasai kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk tidak hanya mengerti, tetapi juga melakukan firman-Mu dalam seluruh ruang kerja dan layan kami sepanjang hari ini dan seterusnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Sahabat GPIB yang terkasih, bacaan Alkitab pada pagi hari ini terambil dari kitab Maleaki pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, yang tertulis demikian. Bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di Gunung Horeb, untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah setiap kita yang tak hanya mendengar, tapi juga memberlakukannya dalam kehidupan kita sepanjang hari ini. Sahabat GPIB yang dikasihi Tuhan, adakah di antara kita yang pernah melihat jerami? Jerami merupakan batang dan tangkai tanaman yang sudah mengering. Biasanya jemaat di sini yang mayoritas petani, mereka mempergunakan jerami ini untuk menjadi bahan tambahan makanan bagi para ternak mereka. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada yang kemudian membakarnya hingga menjadi abu. Jerami memiliki tekstur yang mudah rapuh, bahkan cepat sekali dilahap oleh api ketika ada perapian di dekatnya. Kata jerami ini kita temukan dalam bacaan Alkitab kita pada saat ini. Kata jerami ini dipakai mengibaratkan hidup orang gegabah dan orang fasik. Firman Tuhan yang dinyatakan di tengah kehidupan umat Israel pada saat itu dalam konteks kitab Maleaki, di mana kehidupan umat sebagian besar didapati mereka hidup dalam kefasikan. Tentu saja tidak dapat dipungkiri, ini dipengaruhi karena situasi dan keadaan sekembalinya mereka dari pembuangan di Babel, dan setelah mereka membangun kembali bait Allah, ternyata penderitaan mereka belum berakhir. Bahkan berbagai
keberadaan bangsa yang mengancam keberadaan hidup mereka. Lalu kemudian membuat mereka beranggapan bahwa apa gunanya hidup benar? Apa gunanya hidup dalam ketaatan pada Tuhan? Inilah yang kemudian mempengaruhi sebagian umat Israel lalu hidup dalam kefasikan, yang di dalamnya juga para imam dijumpai hidup dalam kefasikan itu. Tentu saja dampak dari kefasikan yang mereka lakukan harus dirasakan juga bagi orang-orang yang kemudian tetap didapati hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Karenanya firman Tuhan ini dinyatakan di tengah-tengah kehidupan Israel, mengingatkan mereka kembali tentang hari Tuhan yang akan datang. Ketika hari Tuhan itu tiba, diibaratkan dengan menyala seperti perapian, di mana perapian di satu sisi bisa saja menghangatkan, tetapi di sisi lain bisa saja meleburkan dan memusnahkan. Datangnya hari Tuhan diibaratkan menyala seperti perapian, sehingga bagi orang gegabah dan bagi orang fasik yang diibaratkan dengan jerami, kehidupan mereka kemudian akan mudah terbakar dan tak menyisakan keutuhan hidup yang lebih baik. Sebagaimana yang tergambarkan ibarat jerami yang dilahap oleh perapian, lalu kemudian terbakar, tak bersisa hal yang baik, bahkan tak meninggalkan akar dan cabang sekalipun. Demikianlah kehidupan orang fasik. Tak ada satupun yang akan bertahan pada diri mereka. Tak ada satupun yang kemudian pada akhirnya dapat tetap mereka megahkan dalam kefasikan mereka ketika hari Tuhan itu nyata. Berbeda dengan kehidupan orang-orang yang takut akan nama Tuhan. Hari Tuhan itu diibaratkan terbitnya surya kebenaran dan terjadinya kesembuhan pada sayap. Hari itu bagi orang-orang yang takut akan Tuhan menjadi hari pembebasan yang melepaskan mereka dari berbagai belenggu penderitaan, yang memulihkan dan menyembuhkan mereka. Bahkan keadaan yang dipulihkan di saat hari Tuhan itu dinyatakan, memperlihatkan bagaimana hidup mereka kemudian dapat merasakan kebahagiaan dan sorak-sorai dalam Tuhan. Berbeda dengan kehidupan orang fasik yang kemudian digambarkan menjadi abu dan pada akhirnya terinjak-injak oleh hidup orang-orang benar. Karena itu pada ayatnya yang keempat, firman Tuhan ini mengingatkan kepada mereka, memotivasi kehidupan umat Israel pada masa itu, agar mereka tetap mengingat Taurat yang telah Tuhan perintahkan dari sejak zaman nenek moyang mereka, dari masa Musa. Mengingat tidak hanya bicara soal menguasai dalam akal, tetapi memeliharanya dalam hidup. Firman Tuhan mengingatkan mereka untuk tetap berpegang pada setiap hukum dan ketetapan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup mereka. Sehingga sekalipun di tengah situasi yang mungkin pada masa itu tak mampu mereka mengerti, hidup mereka tetap terpelihara di dalam kehendak Tuhan. Sahabat GPIB yang terkasih, firman Tuhan ini kemudian mengajarkan kepada kita semua, bagaimanakah kita tetap terus berusaha untuk membangun kehidupan di dalam ketaatan sebagai wujud nyata dari sikap hidup takut akan Tuhan, dari sikap hidup hormat pada Tuhan. Dan semuanya itu hendaknya dilakukan bukan karena keterpaksaan,
melainkan sebagai respon nyata juga atas setiap kasih sayang yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita dan kasih sayang kita secara tulus kepada Tuhan. Hidup yang mengasihi Tuhan pastinya mencintai kebenarannya. Hidup yang bahkan mengenal Tuhan dengan mendalam, menyadari bahwa ketetapan dan firman Tuhan diberikan untuk menjadi penuntun dan pedoman dalam setiap langkah hidup orang-orang yang percaya kepadanya. Karena itu jangan berhenti untuk memperlengkapi diri kita. Kalau kita akan memulai hari ini dengan segala tanggung jawab yang akan kita kerjakan, mulailah dengan berpegang pada firman Tuhan. Sebab pada firman Tuhan ada kehidupan dan kebenaran yang menuntun kita pada kebahagiaan yang Tuhan sediakan. Sekalipun ketika kita akan mengerjakan tanggung jawab kita, lalu kemudian kita harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan hidup, jangan berhenti percaya pada Dia. Sebab Dia Allah yang tak pernah berhenti, hadir dan menghadirkan dirinya dengan segala cinta kasih-Nya yang sempurna dalam menyertai perjalanan hidup kita dari hari lepas hari hingga di saat ini. Dan itu juga berlaku hingga di masa depan. Karena itu, situasi dan kondisi yang kita alami mengajak kita untuk terus tetap hidup setia dan hormat pada Tuhan dan hidup berbahagia di dalam ketaatan kepadanya. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk meresponi hidup dalam ketaatan bukan dengan keterpaksaan, tetapi dengan kondisi hati yang terkagum akan kasih sayang Tuhan yang tak pernah berkesudahan. Karena itu, mari mulai hari ini dengan firman-Nya. Jadikan firman Tuhan sebagai penuntun dalam setiap rancanganmu, pikiranmu, perkataanmu, dan perbuatanmu. Ingatlah bahwa segala sesuatu yang kita kerjakan dan perbuat di dunia ini, pada akhirnya akan dipertanggungjawabkan kemudian di hadapan Tuhan. Yakinlah akan selalu ada kebahagiaan yang diberikan dalam kehidupan kita di tengah ketaatan kita kepada Tuhan. Jangan memilih untuk menjadi orang yang gegabah dan orang yang fasik. Sebab pada kehidupan orang-orang yang demikian, tak akan ada kebahagiaan yang dapat dirasakan. Selamat menjalani kehidupan dan tanggung jawab di sepanjang hari ini dengan kebenarannya. Nikmatilah dan rasakanlah kebahagiaan karena hidup dalam ketaatan kepadanya. Sebab Allah, Dialah yang akan memberikan kita kekuatan untuk melalui seberat apapun pergumulan hidup. Dan ketika hari Tuhan itu dinyatakan, kita akan terlepaskan dari berbagai penderitaan. Karena Allah, bukan karena kehebatan kita. Karena kuasa Allah yang dapat mampu memulihkan dan menyembuhkan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah boleh menyapa kehidupan kami di pagi hari ini. Maka kami memohon limpah hikmat-Mu agar kami dapat mampu menerapkan pengertian yang kami peroleh dari kebenaran firman-Mu untuk kami lakukan di dalam setiap rancangan, rencana, dan bahkan segala perbuatan yang kami lakukan di sepanjang hari ini. Kami tak akan dapat mampu melalui hari ini tanpa-Mu Tuhan. Bahkan ketika kami harus berhadapan dengan berbagai tantangan dan pergumulan, hanya Engkau-lah yang kami butuhkan. Hanya kekuatan-Mu lah yang kami harapkan. Oleh sebab itu Tuhan, berjalanlah di depan kami, memimpin seluruh ruang hidup kami. Berjalanlah mendampingi kami, merangkul kami dan menguatkan kami. Dan teruslah mendorong kami untuk dapat tetap mampu hadir sebagai gereja yang dapat terus berkarya dan berpengharapan
di tengah-tengah menjalani kehidupan sebagai anak-anak Tuhan dalam dunia ini. Di minggu-minggu Prapaskah ini firman Tuhan ini juga menjadi berita sukacita bagi kami yang tetap setia di dalam Tuhan. Tapi juga memperingatkan kepada kami konsekuensi dari ketidaksetiaan di hadapan Tuhan. Maka biarlah kami boleh mempergunakan waktu yang terbaik yang Tuhan berikan ini dengan sebaik mungkin. Mempersembahkan hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Kami berdoa bagi sahabat GPIB yang sampai saat ini mereka sedang dalam pergumulan yang berat. Mereka tetap hidup dalam kesetiaan mereka kepadamu. Tapi mereka masih terus berhadapan dengan berbagai tantangan dan kesulitan hidup. Kiranya Tuhan menolong mereka, menguatkan iman dan pengharapan mereka. Bahkan kiranya Engkau juga yang selalu hadir bagi mereka, melalui berbagai macam caramu yang ajaib. Sehingga dalam kesetiaan mereka, mereka tetap merasakan bahwa Tuhan tak membiarkan mereka sendirian. Tuhanlah yang menguatkan mereka untuk menghadapi dan melalui berbagai gumul dan penderitaan. Kami menyerahkan seluruh karya layan kami dalam tangan-Mu. Biarlah kami tetap boleh dilayakkan untuk mempersembahkan hidup yang berkenan kepadamu. Terima kasih ya Tuhan kami. Ini seluruh hidup kami pertaruhkan semuanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin. Sahabat GPIB dimanapun berada, selamat memulai dan selamat menjalankan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita di sepanjang hari ini dengan penuh sukacita dan syukur. Percayalah, Tuhan tak pernah meninggalkan anak-anaknya. Ia hadir dan selalu memberikan kekuatan bagi setiap orang yang juga bersandar dan berpegang teguh pada iman, pengharapan, dan kasih-Nya kepada Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Tuhan Yesus memberkati.